Allahumma sholli ala nabil hasimi Muhammadin wa ala alihi wa salim taslima. Allahumma sholli ala nabil hasimi Muhammadin wa ala alihi wa salim taslima. Allahumma sholli ala nabil hasimi Muhammadin wa ala alihi wa salim taslima. Allahumma sholli ala nabil hasimi Muhammadin wa ala alihi wa salim taslima. Ya Allah, semoga Engkau sampaikan salawat kami kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim ajma'in. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Rabbul Alamin. Mengucapkan pujian dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, oge ka para sahabatna, ka keluargana, dugi ka urang selaku umatna anu tetep pageuh nyepeng ajaran mantena baginda Rasulullah sallallahu. Ucapkeun salawat ucapan Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jamaah sabak lebar tiwar edar sifat channel yang semoga dirahmati Allah Rabbul Alamin. Kebahagiaan yang sangat yang saya rasakan pada pagi ini bisa menemani kembali sahabat-sahabat subscriber, sahabat viewer dimanapun berada. Alhamdulillah, kabar baiknya kemarin sore edar sifat channel sudah mendapatkan 1000 subscriber. Entah sekarang belum kita lihat kembali. Kenapa? Sangat bersyukur karena ini adalah karunia dan nikmat fadl dari Allah Subhanahu wa taala untuk edar sifat sesuai dengan apa yang sebagai syarat mutlak untuk monetisasi YouTube, ya, harus ada minimal 1000 subscriber. Dan alhamdulillah pada kemarin hari Kamis, ya, sore sekitar jam 4:30, ya, lebih 5 menit mungkin, pas subscribernya 1999, lalu masuk 1 subscriber sepas jadi 1000. Nah, ini adalah patut kita syukuri sebagai saya, apalagi sebagai pemilik dari edar sifat channel. Semoga channel ini akan semakin bermanfaat tentunya. Baik.
Baik, pada pagi ini kami akan sampaikan doa khusus ya untuk orang yang sakit. Bisa dibaca oleh nanti yang menjenguk atau nanti ada khusus bagi yang sakit sendiri doanya. Kita baca berulang-ulang agar hafal. Namun sebelum menginjak ke materi yang disebutkan barusan, tidak salahnya saya Al-Fakir Abu Nisa atau nama asli Ahmad Suyud, kunyahnya aniannya Kang Abu Nisa, menyampaikan sebuah ilmu ya tentang bagaimana kita menyikapi umur, bagaimana tatkala umur kita bertambah ya. Sebenarnya pada hakikatnya umur ini tidak bertambah, justru usia kita ini berkurang, dalam artian jatah hidup di dunia ini berkurang. Sahabat subscriber, sahabat viewer ya, rahimakumullah, mudah-mudahan Allah muliakan. Sebagian orang merayakan ya, memperingati umurnya itu dengan berbagai cara. Bisa ada yang mengajak teman-temannya makan-makan, beberapa orang dia yang naktir yang ulang tahun itu ya, atau mungkin sama keluarganya ya, atau mungkin juga ada yang niup lilin ya, kalau usianya 3 tahun lilinnya 3 gitu ya. Kalau masih 3 tahun mungkin belum bisa niup lilin ya. Lalu yang usianya 10 tahun beliin lilin 10 ya. Atau yang 40 tahun lilinnya pesan yang angka 40, di atasnya dihidup lilin. Ya mungkin saya tidak mengomentari hal itu ya. Cuman itu adalah fakta yang ada di masyarakat. Seperti itu. Perayaan yang dilakukan beraneka ragam cara sesuai dengan pemahaman masing-masing. Nah, saya tidak akan menyalahkan, menghakimi. Namun yang saya akan arahkan yaitu bagaimana kita mensyukuri hakikat dari umur ini. Dan memang ya secara matematik mungkin tatkala kita masuk ke usia kelahiran kita ya, tanggal lahir kita, misalkan sekarang kita umur, kalau saya umur 47 ya, nanti Desember akhir itu jadi 48 tahun. Nah, pada hitungan matematika bertambah. Namun pada hakikatnya berkurang ya. Apa berkurangnya? Semakin dekat kepada pintu yang dinamakan kematian. Nah, maka di sini orang yang cerdas kata Rasul yaitu orang yang ingat akan kematian. Cerdasnya seperti apa? Mempersiapkan bagaimana bekal setelah kematian tersebut ya. Jadi kehidupan akhirat itu. Nah, lalu bagaimana sebenarnya orang yang panjang umur ya? Kalau kita menyaksikan orang yang ulang tahun itu kan biasanya dinyanyiin panjang umurnya, panjang umurnya, panjang umurnya serta dan seterusnya ya. Serta mulia itu kan. Nah, namun sebenarnya pada hakikatnya makna umur itu ialah panjang umur itu adalah menghiasi hidupnya dengan amal soleh. Itu orang yang panjang umurnya.
umuruhu ma'muratan bil a'mali sholehat. Jadi orang yang panjang umur itu adalah orang yang hiasi hidupnya dengan amal soleh. Maka umuruhu ma'muratan bil amali sholehat. Maka umuruhu, yaitu orang yang panjang umur itu adalah orang yang menghiasi hidupnya dengan amal soleh. Tuh. Jadi orang yang beriman itu tidak akan menyia-nyiakan umurnya dengan perbuatan-perbuatan yang sia-sia, yang lago, yang goplah, apalagi maksiat. Insya Allah, ya, orang yang beriman itu sangat hati-hati mempergunakan umurnya. Jadi dimanfaatkan umur ini untuk beramal soleh. Maka berbicara tentang umur erat kaitannya dengan masalah kematian. Ya. Umur dan kematian itu dua sisi mata uang. Ya. Umur, kematian. Maka sebaik-baiknya nasihat adalah nasihat kematian. Karena kematian adalah rahasia Rabbul Alamin, rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak satu pun di antara kita yang mengetahui akan datangnya kematiannya. Berapa banyak orang, ya, yang tadinya sehat, segar, bugar, dia menengok keluarganya di rumah sakit, ternyata pulang dari rumah sakit terjadilah sesuatu yang terjadi, ya. Misal, ya, kecelakaan mobilnya, misal, masuk jurang akhirnya meninggal. Atau mungkin meskipun hati-hati ditabrak oleh orang naik motor, pulang dari rumah sakit menjenguk orang sakit. Dalam kalkulator dunia mah yang harusnya meninggal itu yang sakit, apalagi sakitnya sudah repot. Tapi ternyata Allah ambil nyawanya orang yang menengok orang sakit tadi. Seperti itulah rahasia umur, rahasia kematian. Maka Allah berfirman di dalam surat Yunus ayat 49, "Likulli ummatin ajal, idza jaa ajaluhum fala yastahsiruna sa'atan wala yastaqdimun." Tiap-tiap umat mempunyai ajal, ya. Apabila telah datang ajal mereka, apabila telah ajal datang kepada mereka, maka mereka tidak dapat mengundurkan, ya, mengundurkan barang sesaat, tidak pula mendahulukannya. Seperti itu, ya. Wala yastahiruna sa'atan wala yastaqdimun. Tidak bisa maju, tidak bisa mundur, ya. Tidak bisa seseorang anaknya meninggal, ya, padahal yang sakit mungkin suaminya, seorang istri, anaknya meninggal yang dikasih sayangnya, ya. Memang catatannya sudah duluan dari sonohnya, ya, dari lauh mahfuznya. Anak yang dicintainya sebagai mungkin kebanggaannya meninggal, suaminya yang mungkin sudah sepuh nggak meninggal. Ia bilang, kenapa tuh si bapak anu maut kalah ka budaknya, anu borak kene, anu panjang kene langkahna. Tidak seperti itu. Tidak bisa dimajukan, tidak bisa dimundurkan barang sesaat. Kematian itu adalah hak mutlak, hak prerogatif dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sesuatu yang pasti kematian ini. Tidak ada sesuatu yang pasti
dengan apa pastinya tentang jadwal kematian manusia, dan pasti semua manusia akan mati. Dan di sini ada kisah yang menarik ya tentang umur ini, tentang kematian ini. Kita bisa ambil pelajaran ya. Seorang laki-laki masuk ke ruangan Al-Mansur. Pada hari dia dibaiat menjadi khalifah umat Islam. Al-Mansur ini adalah khalifah ya umat Islam pada saat itu. Al-Mansur berkata, nasihatilah aku. Laki-laki ini yang masuk ke ruangan Al-Mansur ini menjawab, aku nasihati kamu dengan yang aku lihat. Kalau jadi dia balik bertanya, abdinya nasihati ka anjeun anu ku anjeun ditempo atawa anu ku urang didengar. Eta bahasa Sundanya. Jadi aku nasihati kamu dengan yang aku lihat atau dengan yang aku dengar. Nah gitu. Jadi balik bertanya. Al-Mansur berkata kepada seorang ini, wahai sahabat, wahai kisanak, nasihatilah aku. Maka orang ini bertanya balik, wahai Amirul Mukminin Al-Mansur, engkau itu ingin aku nasihati dengan yang aku lihat apa dengan yang aku dengar? Seperti itu. Berkata Al-Mansur, dengan yang kau lihat. Lalu dia berkata, wahai Amirul Mukminin, Umar bin Abdul Aziz punya 11 anak. Dia mendengar cerita ini. Dia ceritakan kepada Al-Mansur. Dan ketika matinya meninggalkan 18 dinar. Untuk kafan 5 dinar, untuk urusan kuburnya 4 dinar. Jadi berapa? 9 ya. Dan sisanya berarti separuhnya 9 lagi ya diberikan pada anak-anaknya. Jadi Umar bin Abdul Aziz punya 11 anak, dan ketika meninggal ada hartanya itu 18 dinar. Untuk 5 dinar dipakai beli kain kafan, untuk 4 dinar dipakai ngurus kubur, jadi 9 dinar. Jadi yang 9 dinar sisanya diberikan kepada anak-anaknya. Nah lalu dia, seorang ini lagi berkata, sedangkan Hisam punya 11 anak. Sama berarti ya anaknya. Umar bin Abdul 11, ini Hisam juga 11. Setiap anak mendapat bagian 1 juta dinar ketika matinya. Wah ini mah berarti orang kaya. Demi Allah wahai Amirul Mukminin, aku melihat pada suatu hari anak-anak Umar bin Abdul Aziz bersedekah dengan 1000 kuda untuk jihad fisabilillah. Jadi aneh. Yang 9 dinar dibagikan ke 11 anak, dia melihat anaknya Umar bin Abdul Aziz ini bersedekah dengan 100 kuda. Dan apa yang dia lihat? Dan aku lihat salah satu anak Hisam meminta-minta di pasar. Jadi yang 11 anak yang diberikan warisan tadi nilainya jutaan, dia meminta-minta di pasar. Lalu disebutkan anak perempuan Umar bin Abdul Aziz masuk ke kamarnya menangis. Maka dia bertanya, apa yang membuat menangis anakku? Dia berkata, setiap anak memakai pakaian baru, dan aku anak Amirul Mukminin memakai pakaian lama. Nah ini ada cerita seorang anak perempuan Umar bin Abdul Aziz lari ke kamarnya menangis. Lalu ditanya oleh Umar bin Abdul Aziz, wahai apa yang menjadi kau menangis, wahai anakku? Lalu dia berkata bahwasanya
anak-anak orang lain, anak-anak yang bukan presiden ya. Kalau sekarang itu dipakai pakaian baru, namun aku memakai pakaian lama. Lalu Umar kasihan melihat tangis anaknya, maka dia pergi kepada bendahara negara. Lalu dia berkata, apakah engkau mengizinkan aku mengambil gajiku bulan depan? Bendahara ini berkata, tidak bisa wahai Amirul Mukminin. Subhanallah. Maka Umar menceritakan apa yang terjadi dengan anaknya. Lalu bendahara itu berkata, kalau begitu tidak apa-apa aku ambil gajimu bulan depan, tetapi dengan satu syarat. Umar berkata, syarat apakah itu? Lalu bendahara negara ini berkata, syaratnya engkau bisa menjamin padaku kau masih hidup bulan depan untuk bekerja dengan gaji yang telah kau ambil lebih dahulu. Wassalam. Jadi bendahara ini menanyakan kepada Umar bin Abdul Aziz, wahai Umar, apakah engkau bisa menjamin bahwa hidupmu itu sampai bulan depan? Masya Allah. Merinding. Padahal gajimu telah engkau ambil. Ini syaratnya itu. Umar meninggalkannya dan kembali ke rumahnya. Anak-anaknya lalu bertanya, apa yang terjadi padamu wahai bapak? Dia berkata, maukah kalian bersabar dan kita masuk surga bersama? Atau kalian tidak sabar dan bapakmu ini masuk neraka? Subhanallah. Mereka berkata, kami akan bersabar wahai bapak. Ini anak presiden ini. Kisah di atas merupakan salah satu contoh tentang nasihat kematian. Semoga kita dapat mengambil hikmah dari kisah di atas dan dapat memanfaatkan sisa umur kita untuk senantiasa beramal soleh kapanpun, dimanapun kita berada. Seperti itu sahabat ya. Luar biasa cerita itu, bisa kita ambil sebagai ibroh, kehati-hatian ya, bahwasanya dunia ini sangat hina di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirat itu lebih utama. Jadi manusia dulu itu sebenarnya sampai sekarang pun harus seperti itu, mengutamakan kehidupan akhirat daripada kehidupan dunia. Jangan terbalik. Dunia dimewah-mewahin, akhirat kita compang-camping. Ini jangan sampai. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka mari ya, sesuai dengan judul apa yang disampaikan tadi, yaitu doa untuk orang sakit ya. Kita akan baca mungkin 5 kali ya, itu untuk kita waktu menengok orang sakit, maka bacakan begini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma robbanas, Allahumma robbanas adhibil ba'sa isfi wa al-tasapi la sifaan ila sifauka sifaan la yughadir saqama. Ini bagi orang yang menengok orang sakit ya, bacaan ini ya. Allahumma rabbanas adhibil ba'sa isfi wa al-tasapi la sifaan ila sifauk sifaan la yughadir saqama. Allahumma rabbanas adhibil ba'sa isbi wa antasabi la sifaan ila sifauk sifaan la yughadir saqama. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa isbi wa antasabi la sifaan ila sifauk sifaan la yughadir saqama. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa isfi wa al-tasabi la sifaan ila sifauka sifaan la yughadir saqama. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa isfi wa al-tasabi la sifaan ila sifauk sifaan la yughadir saqama. La ilaha illallahul adibul halim, la ilaha illallah rabbul arsil adim,
La ilaha illallah rabbul